dan kita untuk mendengarkan panggilan kami yang diambil dari Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Ibadah yang sejati. Mazmur 1. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya tertiup badai yang dahsyat. Dia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang mengasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberikan keadilannya, sebab Allah sendirilah bangkit. Mari kita puji nama Kau yang terindah.
Terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini dalam ibadah Minggu pagi. Saya dihubungi oleh Gembala Sedang Saudara Pak Grace. Ya, itu. Supaya saya menyampaikan firman Tuhan di hari ini tanggal 8 bulan Mei jam ini. Sebenarnya saya juga diminta bersamaan untuk pelayanan yang ada di Gagak Sifat atau Banaran Gagak Sifat, karena Gembala Sidangnya diminta melayani di gereja yang kosong, yaitu di Gereja Baptis Indonesia Molong. Tetapi saya sudah terlalu lebih cepat atau lebih dulu saya diminta untuk melayani tempat ini, akhirnya ya sudah saya tolak permintaan berita Subandi, berita Subandi. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, nanti kalau saya membacanya bukan lewat buku tapi lewat HP, saya minta maaf ya. Karena umur sekian ini mata sudah mulai, ya bukan rabun, tetapi mulai berkurang untuk membaca, yaitu ayat-ayat yang kecil-kecil misalnya. Tapi saya berusaha untuk menyampaikan nanti memakai pertolongan HP. Saya minta maaf kalau di sini peraturannya kalau bagian harus membawa buku Alkitab, kalau mungkin begitu, sehingga HP tidak boleh dipakai. Mungkin ada peraturan seperti itu. Ya, jadi saya minta maaf, bukan karena gergetok nom, gagah-gagahan, ngaku HP dan sebagainya, tetapi ini adalah pertolongan bagi orang-orang tua seperti saya. Shalom sekali lagi. Halo. Saya bertanya kepada Gembala Sidang Anda dan juga hamba Tuhan emeritasi, kira-kira pokok apa yang kita harus bahas dan renungkan pada hari ini? Berita Gembala Sidang Anda mengatakan, ya Pak, bagaimana Roh Kudus itu menggerakkan. Lalu saya minta tolong kepada Bapak emeritasi, ya diberikan masukan sedikit begitu, tetapi semua firman Tuhan itu bermanfaat bagi kita sekalian. Pada siang atau pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ada kaitannya dengan hari-hari turunnya Roh Kudus, dan yaitu pengalaman-pengalaman hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan pada masa-masa setelah turunnya Roh Kudus. Sehingga itu sangat dibutuhkan di dalam perjalanan kehidupan umat Allah, termasuk pada saat sekarang ini. Kita sadar bahwa kita hidup sekarang ini belum berakhir. Betul? Siapa yang sudah berakhir? Artinya bahwa kalau kita belum berakhir itu artinya bahwa Allah kita itu masih memberikan kesempatan kepada kita agar kita mengambil kesempatan waktu kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mungkin nggak biasa berkata amin ya, tapi tidak apa-apa. Saya tidak memaksakan seseorang mengatakan amin, dengan batin saja boleh. Jadi sekali lagi, kalau kita bukan secara kebetulan, kita masih diberikan kesempatan, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjalankan pelayanan, kesetiaan, pengorbanan, pengabdian kita kepada Allah sampai garis akhir. Saya sekarang umur 77 tahun. Bukan berarti saya berhenti karena sudah diemeritasi oleh Gereja Baptis Salatiga, tetapi saya yakin bahwa sebenarnya Tuhan punya maksud supaya sisa kehidupan saya yang saya tidak tahu sisanya berapa itu harus digunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya tidak tahu batas waktu saya, ya, apakah ditambah 3 sehingga 80, apakah ditambah 10 lagi dan sebagainya, saya tidak tahu. Tetapi selama saya ini diberikan kesempatan oleh Tuhan, hidup adalah hidup untuk Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Betul? Ya. Kita hidup adalah kesempatan yang Tuhan itu berikan kepada kita. Mari kita akan masuk ke dalam nats yang ingin kita renungkan bersama. Satu perikop yang tidak asing bagi kita.
yaitu di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2 dimulai ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Saya berusaha supaya tidak membaca di HP, tidak ditiru. Saya bacakan di dalam ayat ini pasal yang kedua kitab Kisah Para Rasul pada ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47 yang begini bunyinya. Judulnya adalah cara hidup jemaat yang pertama. Jadi kita akan dimotivasi, kita akan melihat bagaimana kehidupan jemaat Tuhan yang berkenan di hadapan Allah, yaitu jemaat yang pertama setelah turunnya Roh Kudus. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Satu jumlah yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kalau kita melihat perkembangan itu luar biasa karena jumlah orang-orang yang percaya ditambahkan dengan jumlah 3.000. Lalu tidak merasa puas. Tidak merasa puas, jumlahnya sudah banyak. Tetapi masih ada langkah-langkah yang harus ditempuh oleh gereja mula-mula. Ya, gereja mula-mula itu kadang-kala ada gereja, ada yang jumlah jemaatnya sudah banyak. Wah, tidak usah melakukan sesuatu dalam pemberitaan injil dan sebagainya. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan yang mula-mula. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa terus. Maka ketahuilah, ketakutkanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Rasanya kalau saya membaca ini, kerinduan gereja-gereja Tuhan terjadi. Contoh yang luar biasa yaitu gereja yang mula-mula. Bukan saja mereka cukup jumlah jemaatnya sudah 3.000, tetapi terus di dalam kehidupan, sisa kehidupan mereka atau perjalanan kehidupan mereka, mereka terus mengerjakan segala aktivitas yang berkenan kepada Allah. Apa aktivitasnya? Kalau saudara-saudara melihat mereka tetap bertekun, ya, dalam kehidupan bersama kita harus memiliki ketekunan di hadapan Allah. Kemudian selalu bersekutu. Karena apa? Bersekutu itu adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan antara jemaat satu dengan yang lain. Persekutuan itu semakin memberikan kehangatan. Persekutuan itu akan memberikan semangat. Persekutuan itu akan memberikan kepada dorongan untuk meningkatkan kehidupan rohaninya. Seandainya Bapak Ibu mungkin ada di rumah Bapak Ibu, kalau sekarang ini masaknya pakai kompor gas ya. Tapi kalau dulu apa yang dipakai? Kayu. Ya, masak di keren pakai kayu. Saudara, ketika kayu itu disodorkan ke dalam api, mereka itu terbakar, semua terbakar. Tetapi
Coba ambil salah satu kayu itu, kemudian dijauhkan daripada himpunan kayu-kayu yang sudah terbakar, apa yang terjadi? Mati. Itu sebenarnya memberikan gambaran kepada kita bahwa persekutuan itu penting di dalam kehidupan kita untuk semakin memberikan dorongan, semangat. Coba saja kalau saudara-saudara ada yang meninggalkan gereja, persekutuan dan sebagainya, itu lama-lama akan padam, saudara, akan padam kehidupan rohaninya. Sehingga perlu di dalam kehidupan kita ini dihangatkan, disegarkan oleh orang-orang lain yang di dekat kita, seperti kayu yang dimasukkan ke dalam bara api. Tetap semangat bertobat. Itulah sebenarnya pentingnya persekutuan di dalam kehidupan kita bersama. Ya, bahkan di dalam ayat-ayat ini dikatakan selain bersekutu adalah berdoa. Ini sesuatu yang sangat penting. Kehidupan kita dalam doa itu adalah kehidupan, ada komunikasi yang terus sumber daripada kekuatan, sumber dari berkat, sumber daripada rancangan-rancangan Tuhan selanjutnya yang harus kita kerjakan. Sehingga setiap orang, setiap kelompok, setiap gereja harus menyelenggarakan kehidupan doanya. Saya bersyukur kalau di sini ibadah katakan mungkin dari 50, yang berdoa 50 ya. Hari Rabu ya jam doa itu berapa yang datang? 50 pada hari Minggu, hari Rabu 15, mungkin tidak banyak. Tapi sekali lagi bahwa inilah kehidupan gereja nih yang tidak boleh ditinggalkan. Karena itu pada saat ini saya mengambil satu judul adalah pentingnya di dalam kehidupan bergereja itu adalah keselarasan. Keselarasan artinya bahwa 2 atau 3 orang atau beberapa orang jumlah daripada jemaat di gereja Tuhan itu memiliki keselarasan untuk maju ke depan. Keselarasan. Saya melihat bahwa jemaat yang mula-mula ini memiliki keselarasan yang luar biasa. Mereka saling mengerti, mereka saling menguatkan, mereka bersekutu bersama terus-menerus. Sebab apa? Ada 2 tujuan daripada gereja yang mula-mula. Dan itu juga tujuan daripada gereja kita, 2 hal. Yang pertama adalah ke dalam, ya, ke dalam untuk saling meneguhkan, menguatkan, mendorong dan sebagainya. Tetapi yang kedua adalah keluar untuk menjadi saksinya. Ini panggilan daripada gereja, termasuk kita. Kalau saudara melihat pada ayat-ayat 42 itu ke dalam. Tetapi kalau ayat yang ke-47 itu adalah keluar, mempunyai satu sasaran, gitu ya. Kita baca ayat yang ke-47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi selain mereka berkumpul untuk saling meneguhkan, saling melayani, saling mengingatkan, ada sisi yang lain menjadi panggilan mereka atau sasaran yang kedua adalah agar orang lain pun dijangkau, istilah kasarnya begitu. Agar orang lain pun mengerti siapa Tuhan kita, agar orang lain pun diselamatkan. Itu tujuan daripada mereka. Sehingga mereka berkerinduan setiap hari itu ada orang yang percaya, ya. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Apakah ini juga kerinduan kita, Bapak Ibu? Memang sudah ada program visi misi ya Pak ya di sini ya. Maksudnya sudah ada sasaran goal yang mau dipakai di kita ada goal. Biasanya kalau saya berkhotbah di tempat lain itu ditulis tukang ini visinya apa, misinya apa begitu. Nah ini merupakan visi misi bagi jemaat Tuhan yang mula-mula, tetapi juga visi misi bagi kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, mengapa saya katakan kita gereja ini memerlukan yaitu keselarasan.
Pernah Bapak Ibu membaca di dalam Alkitab sebagai contoh kehidupan dalam keselarasan? Saudara pernah membaca, yaitu ada seorang yang lumpuh. Seorang yang lumpuh mau dibawa ke hadapan Yesus. Dan pada saat itu Yesus ada di sebuah ruangan dan penuh orang itu berkumpul untuk mendengarkan Yesus atau melihat mujizat Yesus atau minta mujizat Yesus. Orang lumpuh ini dibawa oleh teman-temannya untuk diperhadapkan kepada Yesus. Diperhadapkan kepada Yesus ketika ambennya atau mungkin katakan tempat tidurnya itu dibawa orang 4, katakan itu memang tidak dikatakan berapa orang. Tetapi ketika dibawa 4 orang itu mau masuk, mau minta kepada Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Tapi karena pintunya sudah penuh dengan orang, ya saudara, penuh dengan orang sehingga tidak sampai masuk ke depannya Yesus. Mereka punya akal dan kesepakatan bersama. Memang tidak ditulis di Alkitab, tetapi mereka mengambil kesempatan keputusan bersama. Ayo kita naik saja ke atas. Betul, Bapak Ibu. Mereka orang lumpuh ini dibawa katakan 4 orang dengan balai-balainya atau dengan ambennya atau dengan tempat tidurnya berempat. Ya, berempat. Saya membayangkan membawa orang yang sakit dengan naik ke lantai 2 itu sesuatu yang tidak gampang. Saya tadi naik ke sini berapa kali saya masuk ke sini. Saya mungkin jalan saja sendiri kadang mungkin. Apalagi ini ada orang yang dibawa, orang yang sakit lumpuh, dibawa orang lumpuh. Ya, itu tidak gampang. Naik membawa orang yang terlentang itu susah sekali. Tapi itu dikerjakan bersama. Ya, itu dikerjakan bersama. Saya melihat ini ada satu tekad di dalam hati mereka. Ada satu keselarasan. Kalau tidak ada keselarasan, bahaya. Satu contoh. Salah satu daripada orang yang membawa orang lumpuh tadi mungkin mempunyai pendapat begini. Capek. Kalau tidak bisa dibawa ke depan Yesus, ya udah besok kapan? Mungkin ada yang begitu. Atau mungkin yang lain mengatakan kita harus naik dan kita nanti dianggap bagaimana dan sebagainya, bisakah masuk dan diturunkan ke bawah. Kadang-kadang ada perbantahan pendapat. Tetapi satu hal yang saya lihat adalah ada keselarasan, kesepakatan mereka mengangkat orang yang lumpuh itu ke atas. Saudara, tanpa dikomando mereka mengangkat meskipun berat. Ya. Kemudian sampai di atas mereka sepakat untuk membongkar tembok di atas atau mungkin kayu begitu di atas itu dibongkar. Kalau diumpamakan di sini lalu mau dibawa ke bawah di depan Yesus, itu dalam kebersamaan, keselarasan. Kalau tidak selaras, mungkin satu sudah lelah dilepaskan, nanti pasti yang sakit lumpuh itu jatuh dan sebagainya. Tetapi yang lumpuh ini dibawa turun di depan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Bahwa dikatakan di sana Yesus itu memandang iman mereka, bukan iman seseorang, tetapi mereka artinya yang membawa orang lumpuh itu. Selain ada kesepakatan, tetapi juga iman yang sama, tekad yang sama, sehingga terjadilah mujizat Tuhan. Tidak usah dibuka di dalam ayat Alkitab itu, tetapi di sana dikatakan bahwa Yesus mengatakan iman mereka, atau firman Allah mengatakan iman mereka, kebersamaan mereka itu sangat dihargai oleh Yesus. Saudara-saudara, sekarang ini kita sedang memikul bukan orang lumpuh, tetapi kita bersama-sama memikul tugas ilah, tugas rohani yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, hanya perkara yang harus dilakukan.
Tetapi saya melihat ada sisi-sisi yang positif. Yang pertama adalah memiliki sasaran yang sama. Ya, sasaran yang sama. Artinya, kalau saya katakan tadi, kalau kita gereja ini memiliki goal yang akan dicapai, ya, goal itu didoakan, goal itu disepakati untuk kita kerjakan bersama-sama. Jadi saya melihat di sini adalah memiliki sasaran yang sama. Gembala sidang Anda mungkin sudah mengarahkan goal apa yang mau dicapai. Apakah tahun ini, tahun depan, jangka pendek, jangka panjang, mungkin itu Anda mungkin, dan saya ada. Itulah sasaran. Dan sasaran itu didukung bersama. Kadang-kadang kalau orang pandai itu mempunyai pikiran-pikiran yang kontras, nggak bisa kalau begitu, itu ya. Tetapi hendaklah kita ketika kita gereja ini mau memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini adalah memiliki sasaran. Ya. Yang kedua, selain ada sasaran yang jelas, yaitu keselarasan itu sendiri. Keselarasan, maksudnya begini, keselarasan itu saya gambarkan. Siapa di antara Bapak Ibu yang tidak memakai alas kaki? Ada? Ada yang tidak memakai alas kaki, apakah itu sepatu, apakah itu seragam jepit ya apa-apa. Ya. Tapi semua memakai kan? Sekarang lihat, yang Anda pakai itu ada dua ya, betul? Ada yang memakai sepatu satu, enggak ada, diguyur. Ada yang memakai sandal jepit siji, yang gereja diguyur, sandal siji. Maksud saya begini, ini gambaran bahwa sepatu atau sandal itu beda atau sama? Beda atau sama? Ya, coba lihat saja kaki Anda yang pakai sepatu atau sandal, apapun sepatunya, apapun sandalnya, jepit ya apa-apa. Sama atau tidak kanan dan kiri? Tidak sama. Tidak sama, ya. Nah, saya melihat di sini bahwa merupakan gambaran keselarasan dalam kehidupan bersama di dalam gereja ini. Ya. Yang pertama apa? Boleh saya katakan bahwa ada perbedaan antara kanan dan kiri. Antara kanan dan kiri itu ada perbedaan. Maksudnya adalah di antara kita yang ingin terus mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini mempunyai ide, mempunyai pendapat, gagasan yang berbeda. Ada yang kiri, ada yang kanan. Seperti sepatu atau sandal yang kanan dan kiri. Yang kedua, ini gambaran tentang keselarasan. Yang kedua adalah, dapatkah memakai sepatu atau sandal itu dipaksakan? Artinya, yang kiri dipakai kanan, yang kanan dipakai kiri. Bisa nggak? Ya bisa, tapi dipaksakan. Dan rasanya sakit kalau itu dipakai. Ini memberikan gambaran tentang keselarasan itu adalah meskipun berbeda, tetapi harus sesuai dengan kemampuan itu dipakai oleh Tuhan sesuai dengan karunia. Yang kanan ya kanan, yang kiri ya kiri. Tetapi lebih daripada itu, bahwa sebenarnya maksud daripada keselarasan ini adalah upaya kehidupan gereja Tuhan ini selaras meskipun berbeda. Ya. Meskipun dalam kehidupan kita berbeda, latar belakangnya, umurnya, pengetahuannya, kepintarannya berbeda, tetapi yang berbeda-beda ini disatukan oleh Tuhan, diselaraskan untuk mencapai goal. Keselarasan ini sangat diperlukan untuk mencapai goal gereja Tuhan. Jadi apapun pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, ya,
Tetapi ada dua hal yang harus dikerjakan oleh gereja Tuhan. Yang pertama ke dalam, yang kedua keluar. Ini harus dikerjakan oleh gereja. Seperti mata uang, ya, itu tidak bisa dibedakan dan tidak berlaku hanya satu saja. Kalau saudara-saudara punya mata uang, saudara bisa melihat receh ya bisa, kertas ya bisa. Pasti bolak-balik itu ada gambarnya, dan gambarnya itu tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan itu tidak berlaku. Contohnya kalau 500 cm receh, satunya sudah hilang, itu diberikan nggak bisa. Maksudnya adalah sekali lagi gereja kita sekarang di tempat ini, selama masih Tuhan berikan hidup kepada kita, kita mengerjakan bersama ada dua sisi. Satu, ke dalam menemukan, menguatkan, saling mengingatkan, belajar firman Allah bersama-sama. Ya. Yang kedua, kita perlu yaitu berdoa dan melangkah mencari jiwa, bersaksi untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Itu dua sisi yang tidak bisa dipisahkan oleh gereja. Gereja tidak bisa hanya ke dalam saja. Jadi gereja harus keluar. Ketika saya melayani di Boyolali, tinggal bersama dengan pendeta Emeritus Daniel Sarwanto. Meskipun gereja itu kecil, ya Pak Daniel, gereja itu kecil. Gereja itu asal awalnya itu ukuran gereja 6x9 dibuat daripada gedek. Saya bersyukur karena kelompoknya pendeta Daniel Sarwanto ini yang ada di Ngargosari itu bersepakat untuk mengganti gedek itu diganti dengan kayu. Membawa kayu itu dari Ngargosari sampai di Boyolali, Sunggingan, di Pikul dan sebagainya, kerjasama luar biasa. Yang saya ingin sampaikan adalah meskipun gereja Boyolali ini kecil, jumlahnya kecil, tetapi ada niat yang pertama, selain mencoba untuk kerja di dalamnya, saling melayani, saling apa menjadi kebutuhannya, kami membuka pos yang ada di Ngargosari. Sampai sekarang puji Tuhan menjadi gereja besar. Itu berkat kerja keras daripada jemaat Tuhan, termasuk pendeta dan Sarwanto. Sekarang gerejanya besar gedungnya, kemudian jumlahnya banyak. Jadi ada sasaran dan kehidupan bergereja itu ke dalam, menguatkan, bekerja, meneguhkan dan sebagainya. Keluar gereja itu coba untuk menjangkau jiwa. Saya tidak tahu bentuk penjangkauan jiwa di sini apa, tetapi itu panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Seperti gereja yang mula-mula. Gereja mula-mula sudah 3.000 orang yang percaya, tapi tidak puas dengan 3.000 itu. Dia harus setiap hari itu ada ditambahkan orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, kalau jemaat kita yang ada di tempat ini ada yang lemah, yang mundur, yang sudah lama tidak tampak, itu adalah kesempatan kita mengambil bagian untuk menjangkau mereka kembali sebelum kita masuk ke garis akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami boleh belajar terhadap jemaat mula-mula, bagaimana semangat mereka untuk melaksanakan visi dan misi dari Tuhan, baik itu ke dalam maupun itu keluar. Kami bersyukur karena Roh Kudus membantu, menolong untuk melaksanakan visi dan misi jemaat Tuhan yang mula-mula. Demikian pula kami bersyukur dan percaya bahwa Tuhan mengurapi, menolong, menguatkan, meneguhkan bagi Gereja Baptis Indonesia Ketauruk ini. Ialah ke dalam semakin kuat, semakin saling mendorong, memberikan inspirasi, semangat belajar firman Allah bersama, berdoa
berdoa bersama, tetapi juga pakailah gereja Tuhan ini untuk visi yang kedua adalah menjadi terang bagi orang-orang lain. Baik itu setiap pribadi di lingkungan kami, tetapi secara organisasi Gereja Baptis Indonesia Ketaon akan melangkah mencari jiwa bagi Tuhan, membuka pos-pos yang baru. Terima kasih Bapak, berkati yaitu hamba Tuhan yang Tuhan panggil sebagai pendeta muda Grace, bersama-sama dengan pendeta Emeritus Daniel Sarnoto dan keluarga masing-masing, disertai dan didukung oleh seluruh pribadi yang menjadi anggota Gereja Baptis Indonesia Ketaon ini untuk saling bekerja bersama, semakin diberkati, semakin ditambah-tambahkannya jiwa-jiwa setiap hari. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya kembalikan terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama dalam doa. Kembali kepada petugas acara kami. Terima kasih untuk firman yang boleh disampaikan kepada Bapak Petrus. Biarlah semua ini boleh menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya dalam kehidupan maupun di dalam persekutuan ini kita memang saling untuk mensupport, dalam arti boleh saya sepikir di dalam membangun gereja ini lebih maju, bukan hanya sekedar kita memikirkan sendiri nggak bisa, makanya kita harus bekerja sama untuk satu sepikir. Kita punya visi-visi Pak, tapi memang belum tertulis di depan. Tapi harapannya kita menjadi lebih baik, terutama untuk Mokjak ini yang kita jalankan, dan juga orang-orang yang terlibat di dalam Mokjak ini boleh dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Mari kita merespon dalam firman ini, boleh kita memuji nama Tuhan kembali, pribadi yang mengenal. Karena kita yakin yang mengenal kita lebih dalam. Kita semua hanya Tuhan yang tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik.
kita tetap berdiri. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau, dan tidak ada juru selamat selain Engkau. Mengucap syukur dan terima kasih. Kalau pagi siang hari ini, kami boleh berhimpun untuk mempersembahkan rasa syukur pujian kami kepada Engkau. Dan sebentar lagi kami akan berhenti di dalam persekutuan ini, tetapi kami akan meneruskan persekutuan dalam batin jiwa kami, dalam kebersamaan dengan umat Tuhan yang telah Kau pilih dan Tuhan selamatkan itu kami. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dalam damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati hari ini bagi kita sekalian sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Karena itu, biarlah Tuhan memberkati Anda sebagai seorang bapak, seorang ibu, seorang anak, seorang cucu. Tuhan kiranya memberkati dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.